Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, Stambuk 401-20087. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk hidup bangsa Indonesia yang memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, bahkan hingga keadilan. Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan, juga sebagai cita-cita bangsa atau visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Nah, di samping itu juga, kehadiran Pancasila ini berfungsi untuk mengembangkan dan memelihara identitas bangsa, serta menjadi tolak ukur untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita harus tahu dulu, apa itu ideologi? Ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ideas dan logos. Nah, kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi berarti ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian, apa sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan juga sebagai pemelihara persatuan bangsa. Kemudian, untuk memotivasi bangsa untuk meraih cita-citanya. Kemudian, sebagai identitas bangsa dan sebagai alat kontrol sosial. Nah, kemudian dari ideologi itu ada nilai-nilai ideologi. Terbagi dua, yaitu nilai objektif dan juga subjektif. Nah, di nilai objektif, yang pertama adalah rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang dalam. Kemudian Pancasila juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai kaidah pokok yang mendasar. Kemudian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kemudian dari nilai subjektif atau dari bangsa itu sendiri. Yang pertama adalah nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Kemudian terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai nilai-nilai nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa sih fungsi ideologi Pancasila? Nah, sebenarnya fungsi ideologi Pancasila itu banyak, tetapi saya rangkum di sini hanya 5, yaitu yang pertama sebagai sarana pemersatu bangsa, kemudian membimbing dan mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuannya, kemudian memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa, kemudian menjadikan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, dan juga menumbuhkan jiwa nasionalisme serta patriotisme. Nah, kemudian apa sih urgensi Pancasila sebagai ideologi? Nah, jadi seperti ini. Pancasila sebagai ideologi negara untuk mengatasi faham perseorangan, faham golongan, faham suku, bangsa dan agama, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai suatu dasar filsafat, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai sebagai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara. Kemudian di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian di sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen yang membentuk negara, suku, ras, kelompok, golongan maupun agama. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau memiliki nilai bahwa hakikat rakyat adalah
memusukkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan pendukung negara. Rakyat adalah dari dan oleh untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah awal mula kekuasaan negara. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau memiliki arti bahwa keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam kehidupan didasarkan atas dasar hak dan kewajiban. Nah, yang kemudian, kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita bertanya-tanya, apa alasan kajian Pancasila sebagai dasar negara? Benarkah perlu Pancasila sebagai dasar negara? Lalu, apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan sebagai dasar negara? Nah, jadi kita anggap saja kita perlu beranalogi. Jadi Pancasila itu seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa dan tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu singkat kendaraan mungkin akan mengalami kerusakan. Nah, demikian juga dengan Pancasila, merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Memiliki nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi dan cita-cita hidup bangsa. Nah, sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.